Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman, yakni Maulana Bagus Kurniawan, dan di sini saya akan membahas eh, topik mengenai sistem penyiaran di Indonesia. Oke, langsung aja kita gasken. Sistem penyiaran di Indonesia ini dibuat untuk penyelenggaraan penyiaran yang ada di Indonesia yang eh, sistemnya ini didasarkan pada ketentuan ataupun undang-undang peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan tujuan tujuan fungsi dalam penyiaran di Indonesia. Nah, dalam sistem penyiaran di Indonesia ini terdapat lembaga yang namanya adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau yang disingkat KPI. Nah, KPI ini sebagai perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah yakni bekerja untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan juga mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran yang berada di Indonesia. Nah, fungsi ini sejalan dengan asas-asas pokok KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen, artinya tidak terlalu diintervensi oleh pemerintah, yang juga tugasnya harus melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan juga kekuatan dari atas atau dari pemerintah. KPI juga menjadi semacam wadah yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dan kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah atau lembaga penyiaran, yaitu seperti radio, televisi atau televisi publik, swasta, komunitas, dan juga yang berlangganan. Hal tersebut tercermin dalam 3 macam tugas, fungsi, dan wewenang yang ada pada KPI, yang secara umum di dalam bidang pengaturan, pengawasan, dan pengembangan dalam hal penyiaran. Pada 12 Februari 2020 lalu, KPI melayangkan surat sanksi administratif kepada stasiun TV INews atau INews TV, yakni sebuah stasiun TV swasta yang dimana dalam dalam stasiun TV itu dia memiliki program acara yakni Hotman Paris Show. Hotman Paris Show sendiri adalah acara talk show yang dibawakan oleh Hotman Paris, yang sebagaimana kita tahu adalah pengacara kondang atau pengacara terkenal yang ada di Indonesia. Hotman Paris dinilai telah melanggar pedoman perilaku penyiaran yang diberlakukan oleh KPI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Bab 5 Alinea ketiga yang mencakup perlindungan rasa hormat, HAM, privasi, norma kesopanan dan keasusilaan serta perlindungan terhadap anak-anak dan remaja perempuan. Wakil Ketua KPI Pusat yakni Bapak Mulyo Hadi Purnomo menyebutkan bahwa sanksi tersebut dijatuhkan lantaran ada adegan Hotman Paris yang merangkul atau memegang pinggang seorang wanita yang ada dalam siaran. Nah, di adegan inilah yang dianggap nggak pantas menurut KPI dan juga akan menimbulkan persepsi-persepsi negatif dari masyarakat. Menurut Mulyo juga atau menurut Wakil Ketua KPI Pusat, ada hal-hal yang membatasi ketika seseorang berkomunikasi dalam ruang publik, apalagi acara tersebut diklasifikasikan RBO atau remaja bimbingan orang tua, yang tentunya juga ditonton oleh remaja atau bahkan anak-anak. Jadinya meskipun acara itu remaja sampai bimbingan orang tua, tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa anak-anak nggak melihat tayangan itu. Dan Mulyo juga mengatakan aduan masyarakat juga banyak dikirimkan ke kontak aduan KPI terkait sikap pemandu acara terhadap beberapa tamu narasumber yang dianggap oleh masyarakat kurang patut. Nah, berarti dasar si KPI melayangkan surat sanksi tersebut jelas terkait adanya aduan dan juga didasarkan pada peraturan dan ketentuan
regulasi penyiaran yang tadi sudah kita bicarakan di awal tadi, bahwa ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, di sini salah satunya adalah norma kesopanan yang dilanggar oleh Bapak Hotman Paris. Dan menurut saya emang acara-acara vulgar yang tidak sesuai dengan norma atau etika yang ada di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Kan Indonesia ini negara dengan budaya yang banyak, dan juga tentu kesopanan atau etika juga sudah pasti akan menjadi trendsetter untuk dijadikan acuan-acuan terhadap masyarakat. Nah, karena media televisi ini nggak hanya untuk dikonsumsi pada orang-orang dewasa, maka dari itu lembaga penyiaran ataupun stasiun televisi juga harusnya bijak untuk memilih acara-acara yang nggak vulgar dan tentunya ramah untuk anak-anak, terlebih anak kecil. Atau ya lebih banyakin aja dah kayak acara-acara pengetahuan kayak on the spot, atau jejak Sibolang yang petualangan kayak gitu kan lebih seru gitu ya. Ya udah kayak gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.